بسم الله الرحمن الرحيم. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وإذلال. هذه يا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وإهلال. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار. مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار. Manusia lahir dengan suci, membawa takdir dari Sang Ilahi. Pada Quran Surat Al-Isra ayat 32, manusia diperingatkan untuk tidak mendekati zina, sebuah langkah gelap yang meruntuhkan kehormatan. Ta'aruf menjadi satu-satunya pilihan untuk mendekati lewat sebuah langkah suci. Kok aku telat tarik ya? Kan seharusnya tanggal 1. Apa aku besok cek aja ya? Alhamdulillah aku hamil. Salam. Aku punya hadiah. Hadiah apa, Neng? Ini hadiahnya. Hah? Kamu hamil? Alhamdulillah ya, kita dikasih kepercayaan buat jadi calon orang tua. Alhamdulillah ya. Semoga kita bisa ngejaganya. Amin. Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa manusia diciptakan di rahim melalui 3 tahap, yaitu 40 hari pertama sebagai nuftah atau setetes mani, kemudian alaqah segumpal darah, lalu mudghah segumpal daging. Setelah itu, malaikat meniupkan ruh dan menetapkan rezeki, ajal, amal, serta nasib seseorang. Assalamualaikum. Wah, ada apa nih, Nak? Datang ke sini tumben. Jadi di sini kami mau kasih tahu kabar baik untuk Bapak dan Ibu. Alhamdulillah Bu, Pak, Nadine sekarang sedang mengandung anak kita yang pertama. Alhamdulillah, Nak. Akhirnya kamu udah jadi bapak. Sekarang kamu juga udah bakal jadi calon ibu. Semoga kalian menjadi orang tua yang baik buat anak kalian ya. Amin. Alhamdulillah nak, Bapak Ibu senang dengarnya. Kamu ingat, dijaga anak kamu ini. Jangan lupa berbanyak zikir dan baca Quran. Soalnya, janin yang ada di perut istrimu ini pasti bisa dengar supaya nanti berkah jadi anak soleh. Jangan lupa ya nak, nasihat Bapak sama Ibu. Ya Pak, kasih juga ya Pak udah nasihatin. Insya Allah Pak, aku akan menjaga Nadine dan berusaha akan menjadikan kehamilan ini sebagai wadah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, Bu, doakan kami ya agar selalu diberi keselamatan. Semoga anak yang akan lahir jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yahmuruna
عليها وهم عنها معرضون. Dalam konteks ilmu biologi, masa kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. Pada trimester pertama, yaitu minggu pertama sampai sekitar minggu ke-12, zigot yang telah dibuahi mulai menempel pada rahim. Di fase ini, organ-organ dasar seperti jantung, otak, dan sistem saraf mulai terbentuk. Plasenta juga berkembang untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen, hormon kehamilan meningkat tajam sehingga ibu sering merasakan mual, dan masa ini menjadi fase paling sensitif karena banyak struktur penting sedang dibangun. Selanjutnya, memasuki trimester kedua, dari minggu ke-13 hingga sekitar minggu ke-27. Janin tumbuh jauh lebih cepat, organ-organ mulai matang, dan biasanya ibu mulai merasakan gerakan pertama pada bayi. Risiko komplikasi juga mulai berkurang karena perkembangan janin sudah semakin stabil. Pada trimester ketiga, yaitu minggu ke-28 hingga menjelang kelahiran, janin mengalami peningkatan berat dan ukuran yang sangat signifikan. Paru-paru dan otak semakin matang untuk persiapan lahir, rahim yang membesar mulai menekan organ-organ ibu sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Fase ini menjadi tahap akhir pematangan sistem pernapasan dan saraf sebelum bayi siap dilahirkan. Amalan yang dilakukan pada tahap kehamilan antaranya yang wajib tentulah melaksanakan ibadah tepat waktu untuk rasa bertawakal kepada Allah. Juga tidak lupa untuk membaca Al-Quran sebagai terapi untuk sang buah hati. Selain itu, menjaga kesehatan jasmani juga sangat penting pada masa kehamilan, yakni dengan cara mengonsumsi makanan-makanan sehat serta buah-buahan untuk bisa menjaga kesehatan ibu dan sang buah hati. Selain itu, berjalan kecil juga dapat meningkatkan stamina, kurangi resiko komplikasi dan mudahkan persalinan normal. Dan juga jangan lupa untuk bersedekah pagi. Tarohum billahi illa walahum murrasrikun. Kenapa, Neng? Sakit. Sakit kenapa? يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Anak-anak tidak hanya tumbuh, mereka membentuk dunia yang akan datang.
tawuran tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas dan membuat resah warga sekitar. Beruntung, warga dengan sigap membubarkan aksi tersebut sebelum menimbulkan korban luka atau kerusakan yang lebih parah. Masa golden age merupakan usia 0 sampai dengan 6 tahun, merupakan periode kritis sekaligus periode terbaik untuk menentukan masa depan anak. Pada masa inilah, anak menyerap segala informasi sekitarnya dengan cara cepat. Ibarat spons, setiap kata, setiap sikap, dan setiap perlakuan yang mereka lihat dan dengar akan membentuk fondasi kepribadian, cara berpikir, dan perilaku mereka di masa depan. Fondasi yang kokoh akan menentukan bangunan karakter masa depannya yang kuat. Sebaliknya, fondasi yang rapuh akan menyebabkan berbagai persoalan di masa depan. Di usia dini, seorang anak belum mampu untuk memilih. Ia hanya menyerap kata, sikap, dan luka yang tak pernah diucapkan. Ketika kebutuhan emosional diabaikan, ketika tangisan dianggap lemah, dan ketika kasih sayang digantikan oleh tuntutan, semua tersimpan. Tahun-tahun berlalu, anak-anak itu tumbuh menjadi remaja awal dengan amarah yang tak bisa ia pahami, kecemasan yang tak bisa ia jelaskan, dan identitas yang rapuh. Ia terlihat membangkang, padahal sedang bertahan. Ia terlihat diam, padahal sedang berteriak. Masalah perilaku bukanlah awal cerita, melainkan akibat dari masa kecil yang tak pernah selesai. Kita sering menyalahkan zaman, layar, dan pergaulan, namun lupa bertanya, apa yang kita abaikan saat mereka masih kecil? Banyak masalah perilaku pada anak, seperti tantrum, bersosialisasi, dan kurangnya rasa hormat. Hal ini sering kali ada kaitannya dengan masa kecil, karena kebutuhan psikologisnya tidak sepenuhnya dengan tepat. Memahami karakteristik mereka adalah kunci. Di usia 5 sampai 9 tahun, anak-anak aktif secara fisik dan egosentris. Namun, sudah mulai bisa memahami logika sederhana. Secara psikologis, mereka membangun rasa percaya diri, rasa ingin tahu yang besar, dan mulai memahami aturan. Lalu apa peran kita sebagai orang tua? Solusinya adalah dengan hadir sepenuhnya, menjadikan teladan yang baik, memberikan pengasuhan yang penuh, kasih sayang dan disiplin yang positif, sebagaimana pesan dari suatu firman dalam Al-Quran, yaitu tanamkan keimanan yang kuat, akhlak yang mulia, dan rasa syukur sejak dini. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Anak-anak adalah harapan bangsa di masa depan, maka mendidiknya adalah kewajiban kita bersama. Suasana kelas pagi itu begitu hangat dan penuh keceriaan. Di antara meja-meja yang berjejer, para siswa remaja awal yang sedang tumbuh dan mencari jati diri tampak bercanda dengan tawa yang lepas. Wajah mereka memancarkan semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi.
Dulu mereka hanya butuh bimbingan untuk belajar berjalan. Sekarang mereka belajar memilih arah hidup. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Anak-anak, masa muda itu bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga masa ujian untuk menjaga hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, gunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, gunakanlah masa sehat kalian sebelum masa sakit kalian. Gunakanlah masa muda kalian sebelum masa tua kalian. Baik anak-anak, dari pembahasan kita hari ini, apakah dari kalian ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Maryam. Berarti sekarang waktunya buat menanam kebaikan ya, Bu? Nah, betul sekali Maryam. Jadi Allah sangat mencintai pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Cahaya pagi menyentuh lembut wajah Mega. Namun, sorot matanya kosong, seolah sedang mencari sesuatu di balik langit yang ia pandangi. Di balik diamnya, ada pertarungan antara logika dan keinginan, antara apa yang seharusnya ia lakukan dan apa yang sebenarnya ia inginkan. Mega, kamu gak capek jadi orang yang baik terus? Kan hidup bebas tuh enak loh. Aku juga pengen tenang, Mel. Tapi bebas gak harus ngelupain batas kan? Kalau mah terlalu mikirin hidup, karena hidup tuh cuma sekali, Meg. Gimana ya? Banyak yang tersesat di masa muda bukan karena ingin salah, tapi karena ingin dimengerti. Yang membedakan hanyalah siapa yang tetap berpegang pada cahaya. Ya, Mega, kenapa? Saat ini, ia bukan lagi remaja yang tersesat. Ia kini tengah mempersiapkan diri untuk memasuki perguruan tinggi negeri, melangkah dengan keyakinan bahwa menemukan arah hidup bukanlah hasil dari satu langkah, melainkan merupakan keberanian untuk memulai. Justru itu kamu butuh Allah. Seperti terkandung dalam surah Al-Jum'ah ayat 53, dan dimana artinya kamu jangan berputus asa dari rahmat Allah, Mega. Kamu kenapa? Aku merasa gagalnya. Enggak, kenapa? Tidak, sendiri ayah ya. Allah itu tidak melihat masa lalumu, tapi dengan tujuanmu. Dalam surat Al-Furqan Allah menjelaskan orang yang bertaubat dan beriman akan digantikan dengan kebaikannya. Itu baru anak ayah. Kadang Allah biarkan kita jatuh agar kita tahu betapa lembut tangannya saat menarik kita kembali. Dan di usia ini, mereka berdiri di persimpangan antara mimpi dan kenyataan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Anak-anak, dewasa itu bukan hanya tentang usia, tetapi juga tentang tanggung jawab yang kita ambil. Nah, jadi sebagaimana sabda Rasulullah SAW, pemuda yang penuh dengan tanggung jawab dan yang hidup dalam ketaatan itu akan diberikan rahmat oleh Allah SWT. Makasih ya Mega, kalau bukan karena kamu aku nggak tahu gimana. Bukan karena aku Mel, tapi karena Allah kan sayang sama kita. Yang penting kita jangan berhenti di sini, teruskan langkah ini bareng. Nah, dia. Nah, baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar Bimbel untuk
kalian untuk UTBK ya, soal UTBK. Di sini ada penalaran matematika. Di sini cuma ada satu soal ya. Boleh ada yang ingin membacakan? Saya aku. Satu orang saja anak-anak, boleh depannya Mel. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Jika Lisa tidak boleh melalui titik P, maka rute yang dapat diambil adalah A70, B85, C90, D105, E115. Oke, terima kasih Amel sudah membantu Ibu untuk membacakan soal untuk teman-teman kamu. Baik anak-anak, nah sekarang kalian kerjakan satu soal ini ya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang belum kalian pahami, bisa ditanyakan ke Ibu langsung ke depan ya. Oke, Ibu tunggu ya. Jadi yuk. Jadi aku tahu Dahulu langkahnya terasa seperti tanpa tujuan, seakan setiap hari dilalui hanya karena ada desakan waktu. Dirinya merasa bingung, gelisah, dan tak mengetahui apa yang benar-benar ia inginkan. Tuhan senantiasa membuka jalan bagi hambanya yang berusaha. Sejak momen itu, ia melalui perlahan-lahan mendekati kepada Tuhannya, memperbaiki sholatnya, membuka buku yang selama ini tak terabaikan, dan menyusun kembali harapannya. Saat ini, ia bukan lagi remaja yang tersesat. Ia kini tengah mempersiapkan diri untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Melangkah dengan keyakinan bahwa menemukan arah hidup bukanlah hasil dari satu langkah, melainkan merupakan keberanian untuk memulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. Di antara riuhnya dunia kampus dan tumpukan mimpi yang belum selesai, ada langkah-langkah kecil yang diselimuti doa dan harapan. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Bu. Nak, kamu gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu di sana gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu baik. Kamu kapan pulang, Nak? Gak tahu ya, Bu. Belum ada waktu buat pulang. Iya, Nak. Gimana skripsimu?
Belum beres Bu, doain aku ya biar skripsiku cepat selesai. Ya sudah nah, sehat-sehat ya di sana. Dan kalau ada apa-apa kabari ibu ya. Iya Bu. Ya udah kalau gitu aku tutup ya Bu. Aku mau pulang ke kosku dulu. Ya sudah nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau nanti aku udah selesai kuliah, aku gimana ya? Aku takut gak bisa bahagiain ibu. Aku takut banget ngecewain ibu. Ini adalah cerita tentang waktu, tentang doa yang tak pernah padam, dan tentang seorang anak yang belajar untuk tidak menyerah. Kamu ada waktu luang nggak? Ada. Pada siang hari, Oci bertemu dengan temannya. Temannya mengajak Oci untuk mengikuti pengajian keesokan hari. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu. Iya boleh. Nah Ibu, jadi apa sih perbedaan cincong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Keesokan harinya, setelah melakukan kegiatan di kelas, Oci dan teman-temannya pergi ke tempat pengajian. Sesampainya di tempat pengajian, mereka melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. Sesampainya di kos, Oci segera mengambil air wudhu lalu menunaikan sholat asar. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Pagi datang membawa cahaya baru. Setiap komentar dosen, setiap revisi, setiap tinta merah di kertas adalah luka kecil yang berubah menjadi pelajaran besar. Ia belajar bahwa keberhasilan tidak selalu datang dengan cepat, tapi dengan sabar, doa, dan tekad untuk terus mencoba. 6 tahun kemudian, Oci telah menyelesaikan kuliahnya dan kini menjadi wanita yang tangguh dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.